Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah pekerjaan yang membawa hoki untukmu ya. Atau pekerjaan yang baik untuk Sagittarius ya. Di tahun ini apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Sagittarius. Sagittarius, 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 Sagittarius. Pekerjaan yang cocok untuk Sagittarius di tahun ini. Ataupun ya nanti kita lihat bagaimana sesuai dengan bintang Sagittarius yang membawa hoki untuk Sagittarius. Saya disclaimer ya, ini cuman perantara saja. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pekerjaan, sayangilah pekerjaanmu ya, cintailah pekerjaanmu. Tetapi kalau kamu belum mempunyai pekerjaan, ya mungkin pekerjaan ini yang bagus, yang mana kamu bisa harus mengikutinya sesuai kata hatimu. Kamu pilih ya pekerjaan yang mana yang sesuai, yang bisa membuatmu bahagia, nyaman, dan enjoy ya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Wow, Dad. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk cari pekerjaan yang nyaman, yang membuatmu happy. Ini pesan semesta dulu sebelum saya ke pekerjaan-pekerjaannya ya. Apa yang ingin semesta sampaikan tentang pekerjaanmu gitu ya. Pekerjaan itu harus dicintai, disayangi, dinikmati, bukan dijadikan beban, bukan hanya karena duitnya, tetapi memang betul-betul kamu mencintai pekerjaan itu. Karena kalau kamu mencintai pekerjaan itu, dengan sendirinya uang itu akan datang. Mengerti ya? Jadi kalau kamu bahagia dengan pekerjaanmu, energi kebahagiaanmu itu akan menarik energi dari energi uang. Ibaratkan kamu menarik rezeki untuk dirimu. Gitu. Kak, tapi saya kan karyawan. Iya, nggak apa-apa. Ya, setidaknya kalau kamu jadi karyawan, kamu akan menarik energi positif supaya jualan atau produk kamu lancar, laris, ya. Tapi ya dalam tanda kutip, mungkin nanti kamu dapat bonus, tunjangan, tapi kan itu kembali lagi ke pimpinan, ya. Tapi itu yang saya bilang, tetap cintai, sayangi, karena ya kalau kamu sungut-sungut, otomatis itu akan menjadi beban, dan beban itu akan menjadi penyakit, ya. Penyakit untuk dirimu, dan akan berpeluang juga kepada tidak produktif. Otomatis kan kalau kamu masuk Senin Kamis, pimpinan kamu bilang gimana? Wah, Sagittarius sakit-sakitan. Udah deh, kita bagaimana ya? Nggak profesional sudah. Ini contohnya. Ataupun kalau kamu berwirausaha, ya, jualan nggak ramah karena sakit kepala, nggak pelayanan dengan baik. Nah, ini berpengaruh. Nah, itu yang semesta mau sampaikan. Carilah pekerjaan yang membuatmu happy, nyaman. Bukan karena sekedar duit saja atau asal kerja doang. Yang penting kerja. No. Tapi kita bicara tentang energi. Sama seperti kamu sekolah. Cita-cita kamu apa? Cuman sekolah aja, Bu. Ya, cuman sekolah aja Kak Ica. Gitu. Supaya bisa baca tulis. Orang juga tidak sekolah bisa baca tulis kok. Kalau kamu cuma mau baca tulis, ngapain sekolah? Tetapi wawasan kamu, intelektual kamu, cara berbicara, cara berpandangan, cara berargumentasi, mental,
Terkadang orang cuma bilang supaya kita bisa dapat ijazahnya, no, tapi sebenarnya bukan hanya pintar itu bisa cari di internet kok, kita nggak tahu sekarang sudah banyak pakai teknologi. Tapi mentalmu di dunia bisnis nanti, kamu bisa berdebat, kamu bisa mencari solusi, bukan malah lari dari masalah, diam, dingin. Ini bicara bisnis ya, bukan bicara hati. Kalau bicara hati diam dingin ya terserah lah, itu urusan pribadimu dengan pasangan. Tapi kalau kita bicara bisnis, kompetitor banyak. Di sini mentalmu diasah. Ya. Kamu jadi karyawan, banyak karyawan yang up, yang bisa diandalkan pimpinan. Makanya kamu juga harus up. Di mana mentalmu? Karena banyak sikut menyikut. Banyak kompetitor tidak sehat. Di sini mentalmu tuh. Di high priestess, di mana harus punya ketenangan, punya wawasan. Ya. Jadi jangan menjadi mental pecundang, jangan menjadi mental pengemis, cuman minta-minta doang. Ya. Tuh, the hero pen. Di sini the hero pen, semesta juga mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang. Artinya gini, kalau ada yang kompor-komporin kamu, ada yang membuli tentang usahamu atau memandang enteng dirimu, ya buktikan bahwa suatu saat nanti saya akan berjaya. Bukan oh iya ya, kayaknya saya nggak bisa jadi orang sukses. Iya memang kayaknya. Barusan ada batu sandungan dikit, baru sepi doang, udah KO mental kamu. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa up. Buktikan bahwa saya bisa. Walaupun memang ada batu kerikil, tetap saya bisa. Apalagi batu kerikil tajam. Ini cuma batu kerikil tersandung doang. Apalagi kalau seandainya sudah jatuh, baru banyak yang tajam lagi, tertusuk lagi. Tapi kamu harus mampu untuk bangkit. Bukan ya udah deh saya stop, saya tutup aja lapak saya. Dan orang bisa buka usaha tuh semua bisa, tetapi yang bisa mempertahankan usahanya itu 1-2. Coba lihat, banyak yang tutup ya, banyak yang jualan baru tidak lama 1-2 tahun udah tutup, 3 tahun 5 tahun udah tutup, banyak masalah. Tetapi 1-2 saja yang bisa bertahan legenda loh, sampai bertahun-tahun masih buka, ada. Dan itu perlu konsistensi dan perlu ketekunan. Bukan Senin Kamis buka, besok tutup, besok buka, besok tutup. Ya. Jadi harus perlu kesabaran, perlu niatan, bukan main-main. Kalau kamu main-main ya uangnya juga main-main. Tapi kalau macam contohnya saya sudah membuka usaha tetapi kondisinya lagi sepi-sepi, ya cari usaha kamu ya. Oh saya jualan tas, oh ternyata tas ini kurang pasaran kalau di toko, ya sudah saya jualan online. Ya gaskan di TikTok, gaskan, artinya ada banyak cara. Di Shopee, di TikTok, di live di Facebook, live di mana? Di atau bikin konten YouTube ya. Jadi kamu kolaborasi dengan fashion ya. Jadi tasnya bagaimana untuk casual, terus bajunya bagaimana, tasnya bagaimana. Artinya gitu, buat satu karya. Bukan hanya kita jual duduk diam nonton orang datang lewat-lewat mondar-mandir aja. No, tapi inovasi bagaimana supaya satu produk ini tapi banyak tempat kita pasarkan gitu. Ya. Jadi sama dengan kuliner, kamu ada buka usaha ya, sepi-sepi di toko ya, sepi-sepi di warung ya, kamu paket pesan antar ada lebihnya gitu dibanding tidak sama sekali. Artinya kamu berusaha. Kalau memang kamu sudah berusaha dan berarti memang belum rezeki. Tapi ini kadang-kadang kita belum berusaha sudah KO duluan, sudah pesimis duluan gitu. Ya, karena Sagittarius kan cepat bosan. Nah ini kalau memang kamu tidak mau, paling 5 tahun udah bosan, mau cari suasana baru, ya nggak apa-apa, rehab tempat kamu ya, supaya suasananya bagus, baru lagi, orang nggak jenuh. Nah gitu, jadi jangan bosan dalam berwirausaha ya, ataupun jangan cepat bosan dalam menjadi karyawan. Itu kan pilihan. Karyawan dan menjadi bos itu pilihan ya, semua punya resiko masing-masing ya. Oke, jadi seperti gitu.
Oke, jadi seperti gitu ya. Tetap aja harus semangat, happy, enjoy, jangan bersungut ya. Ingat itu yang tadi saya bilang, kamu menyayangi, mencintai, keuangan itu pasti ada. Sekecil apapun tetap bersyukur, tetap menerima. Ingat ya, kamu mau menerima uang besar, di mana kamu juga harus bisa menerima uang kecil. Tidak ada uang besar muncul kalau tidak ada uang kecil. Jadi hargailah uang kecil ya. Dan ya itu tadi, cepat juga kamu berputar. Dalam artian kalau kamu punya uang, kamu sedekahkan sedikit supaya berputar. Ya, berputar itu artinya jangan kayak macam tersumbat gitu. Jadi anggap aja buang sial. Memberikan sedekah itu kayak ibaratkan kalau dalam selang itu ada kotoran-kotoran, nah itu kita buang kotoran itu dengan cara ya otomatis kita harus agak sedikit rugi. Betul tidak? Rugi air ini, kalau kita bicara air ya, supaya kita mendapatkan air yang bersih, bagaimana caranya supaya keran itu selang itu bersih ya, kita harus dorong dengan air, di mana air itu kita harus ada sedikit yang kita buang. Nah, ini sama seperti sedekah. Ya, supaya energi kita up ya. Kita harus bisa mengorbankan sedikit dari uang kita untuk bisa menolong orang yang membutuhkan. Ya, mungkin kalau kita bilang kita membuang sial, tetapi untuk dia mendapatkan keberuntungan. Nah itu ya. Dan tetaplah hemat, Sagitarius, hemat. Sagitarius ini kadang-kadang boros, hematlah ya, jangan pernah boros. Ingat yang tadi saya bilang, kita bisa santai, happy, enjoy ya, tetapi lihat isi kantong, jangan ikut-ikut sana sini, ujung-ujungnya uang kamu habis ya, karena gengsi. Ini hati-hati, karena Sagitarius kebanyakan banyak gengsinya ya. Saya nggak mau kaki lima, saya mau harus restoran ya, saya nggak mau usaha kuliner kaki lima, no, harus resto. Ujung-ujungnya biaya sewa aja nggak beres, belum dapat biaya sewa. Kenapa? Kalau di rumah aja paket pesan antar, kamu online ya, nanti open order ya hari Sabtu, jadi kamu bikin sesuai pesanan supaya nggak mubazir, nggak rugi banyak gitu. Artinya kita lihat dari kemampuan kita. Kalau memang kemampuan kita cuman segitu, kenapa kita harus paksakan? Ujung-ujungnya ambil kredit, pusing sendiri, bayar kredit ya. Ini contoh ya. Jadi mulailah dari bawah. Tadi saya bilang mulailah dari hargailah yang kecil, karena yang besar itu ada karena yang kecil. Entah dari usaha kecil, kamu mau usaha besar, di mana yang tadi mentalmu dulu yang dipacu ya. Oke, jadi itu ya yang saya lihat untuk pesan semesta tentang karir kamu, Sagitarius. Dan yang cocok untuk Sagitarius di sini ya, karir apa ya. Sagitarius itu cocoknya itu kayak macam orang yang pemikir ya. Pemikir ini artinya memang Sagitarius itu cocoknya apa ya, dia punya ide brilian gitu, punya banyak ide, tapi terkadang dia nggak bisa terlalu banyak action di luar gitu ya. Jadi kalau dia lagi fokus, kamu kalau lagi fokus ya, kamu memang harus butuh ketenangan. Nah ini butuh ketenangan ini ya, dimana kamu harus ada beberapa yang mungkin harus menjadi guru ya. Jadi kamu bisa mentransfer apa yang kamu punya kepada orang lain, motivator ya. Sagitarius tuh wawasannya luas, tapi terkadang untuk hal-hal yang betul-betul dia mau geluti untuk kamu up ya, karena kan kita mencari ini bukan untuk jangka pendek ya, saya bicara ini untuk jangka panjang. Dan Sagitarius itu maunya belajar, jadi kamu cocok jadi guru ya, karena macam contoh dia sudah S2, dia haus ilmu. Sagitarius itu haus ilmu ya, dan dia tuh kalau setidaknya tidak pemikir ya kerja fisik, tetapi memang Sagitarius itu nggak bisa terlalu kerja fisiknya lama. Kalau jalan-jalan oke, jalan-jalan aja dia capek loh, betul tidak Sagitarius? Ketik di kolom komentar. Jadi kamu tuh lebih fokus ke pekerjaan yang berpatokan dengan pikiran, tapi tenang badan kamu, contohnya motivator kan. Jadi pokoknya otak kamu yang berpikir, duduk di belakang meja, jadi guru. Terus apalagi ya, ya pengusaha, jadi kamu yang mengarahkan, pokoknya yang berbicara banyak, mengarahkan, jadi leader gitu ya. Terus ya ini ada juga yang mungkin kondisinya sambil jalan-jalan ya, bisa jadi konten kreator ya, wisata kulineran, wisata adventure, atau kamu jadi tour guide. Nah itu, jadi happy, enjoy tapi kerja gitu
ya, bukan yang tadi saya bilang di bawah tekanan, no, ya. Bisa juga arsitek karena Sagittarius juga tuh kan punya imajinasi yang sangat tinggi, ya. Entah arsitek atau melukis, ya. Melukis nggak terlalu sih, tapi maksudnya ada beberapa. Tapi kalau melukis kan itu ya ibaratkan hanya hobi, ya. Tapi kalau untuk jangka panjang yang betul-betul ini cocoknya arsitek, ya. Jadi guru, terus dalam hal pelayanan juga, ya. Kamu bisa berbisnis karena dia suka melayani, ya. Dia suka sampai mendetail, betul tidak Sagittarius, ya. Mungkin pekerja hotel, ya, pekerja seni, dan apa ya, travel mungkin, ya. Itu yang tadi saya bilang, ada tour guide, ada apa lagi, ya mungkin dalam bidang agensi untuk wisata mungkin, ya. Jadi seperti gitu, tentang wisata. Jadi kalau kamu punya hotel di Bali, kamu punya apa ya, kamu punya villa, itu cocok, ya. Karena Sagittarius itu juga ingin kenyamanan, happy, enjoy. Jadi kalau di hotel itu kan tenang, bawaannya tenang. Jadi kamu tuh kerja sambil tenang, bukan yang ribut. Nah itu, jadi carilah pekerjaan yang sesuai dengan yang kamu inginkan itu. Tapi yang saya sebutkan tadi ini sesuai dengan kriteria Sagittarius. Kalau memang kamu sudah ada di pekerjaan itu, berarti kamu pekerjaan yang tepat, Kaica. Tapi kalau bukan pekerjaan itu, Kaica, ya tetap yang tadi, cintailah pekerjaanmu karena itu pilihanmu. Jadi tanggung jawablah atas pilihan, bertanggung jawablah atas pilihanmu, tetap berbahagia, Kaica. Tapi kalau saya sih tidak berbahagia, berarti kamu salah, udah titik jenuh, itu tidak baik. Kalau kamu merasa sekarang kondisi kamu sudah tidak bahagia dengan pekerjaanmu, berarti secara tidak langsung naluri kamu memberikan sinyal, atau kata hati kamu memberikan sinyal bahwa pekerjaan ini sudah tidak cocok untukmu lagi, gitu, ya. Jadi sekarang kembali ke dirimu. Saya cuma mengantarkan atau memberikan wejangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk Sagittarius. Selebihnya kembali ke pilihan dari Sagittarius sendiri, ya. Jadi seperti itu Sagittarius yang bisa saya readingkan untukmu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang cocok dan pesan semesta untuk karir kamu, untuk pekerjaanmu, ya. Tetap fokus pada dirimu, sayangi pekerjaanmu, cintai pekerjaanmu, karena dengan sayang dan cinta pekerjaan kita, pekerjaan itu yang akan mendatangkan uang, ya. Dari hati kita yang bahagia, akhirnya pundi-pundi keuangan itu up untuk kita. Ataupun mungkin kondisinya ya nggak usah pundi-pundi keuangan, itu pasti dengan sendirinya. Kalau kita kerjanya happy, pasti uang itu akan muncul walaupun sedikit. Tetapi yang pastinya itu mental kita happy, ya. Karena kalau mental kita happy, dengan sendirinya kesehatan kita up. Paling utama kan kesehatan dulu, bukan cari duit, bener kan? Kita harus sehat dulu. Bagaimana kita mau cari duit kalau tidak sehat, atau mendapatkan uang kalau tidak sehat? Toh kita sudah mendapatkan uang tapi kita sakit-sakitan, untuk ujung-ujungnya apa yang kita dapatkan untuk biaya pengobatan lagi. Nah ini, jadi paling utama itu adalah kebahagiaan, dimana harus mental dulu sehat, jiwa kita sehat, selebihnya itu bonus. Nah itu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.